Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kom, salam kenal. Saya Merlian Nazra. Kami hari ini akan membawakan podcast stunting dengan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subuh Salam, Dr. Afnita Lestari, spesialis anak ya Ibu. Nah, untuk hari pertama pada program podcast stunting, kita akan membahas tentang apa sih itu stunting dan segala macam penyebabnya, persoalan yang ada di Kota Subuh Salam. Ya, silakan Bu, apa itu stunting Bu ya? Silakan menjelaskan bagaimana. Mungkin kita kenalan dulu ya Pak. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat sekalian, saya Dr. Afnita, sudah 10 tahun di Rumah Sakit Umum sebagai dokter spesialis anak. Mungkin sudah pada kenal, cuma untuk on kamera tidak terlalu sering, lebih sering ketemu di rumah sakit atau di praktek. Selanjutnya Pak, kita cerita apa lagi nih, stunting ya? Karena lagi kayaknya beberapa bulan ini kasus stunting ini jadi pembahasan yang lagi tren di kota kita, tapi juga nggak cuma di kita, semua ini menjadi satu masalah global ya, masalah global terutama di Indonesia. Cerita stunting, kita kenalan dulu stunting, Bapak sama Ibu, kira-kira gimana? Saya mesti share lagi atau udah pernah dengar ya mengenai stunting? Stunting itu sebenarnya adalah tinggi badan yang rendah di bawah standar menurut kurva WHO berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini kita harus garis bawahi bahwa stunting berbeda dengan perawangan pendek, di mana di sini stunting ada syarat bahwa seorang anak mengalami stunting apabila telah mengalami masalah gizi. Jadi tidak semua pendek adalah stunting. Begitu ya misalnya. Ya, jadi contoh misalkan saya pendek ya kan, itu juga stunting Bu ya? Belum ya. tentu. Jadi sebenarnya diagnosa stunting itu paling tepat didiagnosa oleh seorang dokter anak. Cuma mungkin boleh oleh dokter umum yang telah terlatih. Jadi tidak bisa mendiagnosis stunting hanya berdasarkan tinggi badan. Dia harus punya syarat pernah mengalami gangguan gizi kronis. Jadi harus dilihat lagi tren kurva pertumbuhannya. Gizi kronis itu apa ya gizi kronis? Gizi kronis, jadi masalah gizi pada anak itu sebenarnya kan banyak ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah trennya ke overweight, obesitas. Tapi kalau kita mungkin masih di malnutrisi. Malnutrisi itu bisa karena gizi buruk, wasting ya, atau stunting. Nah, kalau gizi buruk yang baru biasanya kita bilang tuh masih kurang dari 3 bulan, hanya masalah berat badan. Tapi apabila sudah tidak 3 bulan dia mengalami masalah dengan kenaikan berat badan, dia akan mengalami masalah gizi buruk kronis di mana tinggi badannya sudah terganggu. Nah, kalau itu biasanya sudah stunting. Jadi stunting itu tidak terjadi tiba-tiba. Sebenarnya kita sekarang trennya adalah mendeteksi dini. Deteksi dini itu lebih penting daripada kita sibuk mengintervensi stuntingnya. Jadi di sini kita begitu anak kita dapat pertumbuhannya tidak naik saat dia ke posyandu, kita sudah harus kader-kader itu merujuk ke puskesmas untuk melihat masalah pertumbuhan. Walaupun dia masih di kuning, di garis kuning, tapi kalau sudah ada masalah gizi tidak naik atau kita bilang growth filtering, kita sudah harus hati-hati menjadi gizi buruk kronis. Masalah gizi kronis, kalau masalah gizi kronis jatuhnya ke stunting. Deteksi dini apa Bu ya yang dilakukan? Sebenarnya paling sederhana itu ya pengukuran ke posyandu setiap bulan. Jadi kan kita fokus tuh balik di bawah 2 tahun ya, 1000 hari pertama kelahiran itu kan ada program kita adalah posyandu. Nah, posyandu itu cukup membantu screening, di situ biasanya ada pengukuran pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang bisa diukur-ukur. Jadi dia misalnya pakai meteran, pakai timbangan, contohnya berat badan, panjang badan itu masuk dalam kategori pertumbuhan dan itu ada standarnya. Kalau dia di bawah standar kita masukkan dalam gangguan pertumbuhan. Nah, dalam posyandu juga ada sekarang sudah ada screening perkembangan. Nah, perkembangan itu motorik halus, motorik kasar, misalnya apakah anak sudah bisa duduk, sudah bisa menegakkan kepala sesuai usia tugasnya. Nah, untuk posyandu itu sebenarnya sangat berperan untuk mendeteksi dini. Jadi kalau dia sudah lihat ada masalah kenaikan tidak sesuai kurva, sudah kita curiga ada gangguan pertumbuhan, akselerasi, kita harus men-screening lagi merujuk ke
puskesmas. Di sana kan ada dokter ya, karena tidak bisa kader atau nakes yang non dokter yang menegakkan diagnosa itu stunting. Jadi supaya gitu ada masalah pertumbuhan langsung diintervensi. Kalau sudah 3 bulan dibiarkan berat badannya tidak naik, anaknya masih lincah, anaknya nggak sakit, akan jatuh ke stunting. Awalnya berat badan dulu terganggu ya, setelah berat badan terganggu baru terganggu tinggi badan. Kalau sudah tinggi badan, yang kita takutkan berlama-lama terjadi gangguan juga perkembangan di otaknya. Jadi itu semua sejalan. Kenapa stunting itu penting sekali di 1000 hari pertama? Karena kenaikan tinggi badan berhubungan linear dengan pertumbuhan otak. 1000 hari pertama tuh gimana? 1000 hari pertama. Nah, itu juga digaung-gaungkan ya. Apa tuh 1000 hari pertama? Jadi 1000 hari pertama itu sebenarnya sejak bayi dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Oh, sejak dia hamil gitu ya. Ya, kita bilang itu window of opportunity atau critical period karena di situ hampir semua organ tubuh kita mengalami pematangan secara maksimal. Salah satu yang paling penting itu otak ya. Jadi otak itu di usia 2 tahun sudah terbentuk 80%, setelahnya tinggal sisa-sisanya. Nah, jadi kita memaksimalkan di 80% itu, jangan sampai terjadi gangguan gizi. Kalau sudah terjadi gangguan gizi, setelah 2 tahun biasanya volume otaknya sudah susah dikoreksi. Jadi tidak maksimal, walaupun sudah kita koreksi. Makanya stunting itu paling enak diintervensi di bawah 2 tahun. Walaupun ternyata kenyataannya itu stunting itu bisa terjadi sejak faktor resikonya sejak dalam kandungan. Jadi ada sekitar berapa persen ya, sekitar mungkin di bawah 20% kasus itu terjadi stunting sejak dalam kandungan. Jadi ketika dia lahir karena ibunya kurang gizi, dia kecil-kecil atau BBLR. Nah di Subuh Salam kita masih banyak itu BBLR ya, PR kita satu lagi. Masih banyak ibu-ibu yang mungkin waktu hamil ANC-nya atau nutrisinya tidak berkualitas. Jadi lahirlah bayi-bayi kecil. Nah kemudian bayi ini akan sulit untuk berkembang lagi. Nah, selanjutnya ada lagi kasus stunting yang terjadi pada usia di bawah 2 tahun ya. Nah, itu juga banyak, hampir 20% di awalnya, kemudian 80% selanjutnya di atas 6 bulan juga terjadi itu. Jadi menurut kita lihat sih, memang kalau secara langsung penyebabnya adalah asuhan nutrisi ya. Mungkin sosial ekonomi berpengaruh, tapi agak lebih jauh. Karena tuh buktinya banyak yang stunting anak-anak orang mampu, tapi mungkin kurang edukasi cara pemberian makan, bagaimana gizi seimbang dia tidak tahu. Jadi pada akhirnya menjadi stunting. Karena gini Bu, ada persoalan saya lihat kan. Di suatu daerah, nggak saya sebutkan namanya ini, dia sekitar umur 3 tahun lah mungkin ya. Apakah dia cacat atau dia stunting itu? Bedanya cacat misalnya itu gimana itu Bu? Kalau misalkan dia sudah melakukan pengobatan lah gitu, apakah cacat atau stunting itu ya? Secara kriteria atau secara apa? Dysmorphic. Dia disabilitas. Umurnya kalau seumur dia itu sudah bisa berjalan, tapi dia kayaknya nggak bisa dia berjalan itu. Dia gangguan. Ngomongnya pun seperti apalah itu kayak. Jadi dia sebenarnya kan masalah perkembangan yang kita deteksi ya. Memang pertumbuhan dan perkembangan itu sejalan. Hampir semua anak yang mengalami gangguan pertumbuhan mengalami gangguan perkembangan. Jadi kalau kita lihat kasus anak ini masuk dalam kategori stunting karena biasanya dia mengalami masalah saat pemberian makan. Jadi masalah utamanya memang biasanya anak-anak dengan mungkin yang Bapak maksud tuh cerebral palsy ya, cacat motorik ya. Nah, cerebral palsy tulangnya itu nggak kuat gitu. Itu biasanya kalau kasus seperti itu dia sudah mengalami gangguan mengunyah. Jadi salah satu yang masalah oromotor. Nah itu memang ranahnya sistem intervensinya sudah di medis ya. Mungkin dengan pemasangan NGT, nutrisinya memang agak lebih sulit. Apalagi sudah 3 tahun ya. Jadi itu sejalan, itu masuk kategori stunting karena dia pernah mengalami masalah gizi. Agak sulit mengintervensi. Kenapa? Biasanya anak seperti ini gangguan ototnya tidak hanya di otot gerak, tapi otot mengunyah. Jadi kemarin juga waktu kita diseminasi stunting, salah satu masukan yang mungkin saya bisa kasih di puskesmas itu kalau bisa kita juga buat layanan fisioterapi untuk stimulasi. Jadi banyak anak-anak yang mengalami sakit waktu kecil, misalnya pernah kejang atau meningitis radang otak, perlu stimulasi. Stimulasi salah satunya bisa di rumah memang, tapi lebih optimal mungkin perlu pendampingan fisioterapi. Jadi fisioterapi tahu ya. Nah, fisioterapi itu di luar ranah dokter anak sebenarnya ya. Itu mereka lebih mungkin sekali-sekali bisa kita undang juga ya untuk cerita-cerita. Fisioterapi itu dia satu layanan medis juga ya. Cuma dia untuk melatih otot-otot, salah satunya
banyak sih, dia ada fisioterapi motorik, oral. Berarti yang menangani dokter juga. Sebenarnya dia ada dokter rehab medik, tapi untuk sekarang cukup dengan tenaga fisioterapis yang sudah dilatih juga bisa, sudah Di bisa. semua kecamatan bisa. Ya, jadi dia tahu stimulasi atau ahli-ahli mungkin nakes-nakes yang sudah dilatih untuk melakukan stimulasi sesuai usia. Jadi sebenarnya pemanfaatan buku KIA ya, buku KIA itu juga ada. Jadi anak umur segini, itu bukan buku kesehatan ibu dan anak. Oh, Ya, yang warna pink. Gaia itu buku Nah, kesehatan ibu dan anak. ibu dan anak dari hamil. Nah, itu juga memang fenomena yang kita dapat semalam buku KIA juga nggak lengkap. Jadi itu kan kalau secara itu kasar kan bukannya tuh orang hamil ya. dari ibu hamil sampai anaknya. Jadi kita tahu sebenarnya buku itu satu buku komunikasi bagaimana kita tahu tren pertumbuhan anak. Jadi kita bisa melihat dari buku ini umur segini anak ini ada masalah apa ya, kurvanya bagaimana ya. Nah di situ juga sudah langsung kita bisa intervensi. Jadi tidak kita gitu datang kasusnya ini anak stunting. Nah kita harus lihat di mana dia mulai mengalami gangguan pertumbuhan, apa masalahnya di situ, kenapa tidak diintervensi. Jadi stunting itu sebenarnya bukan satu saat itu ya, jadi kronis biasanya, makanya perlu pemantauan. Jadi aspek stuntingnya luas sekali, makanya kalau dulu kan yang megang cuma mungkin dinas kesehatan, sekarang kan ada intervensi sensitif, ada spesifik. Sensitif itu ya termasuk sanitasi ya, Sensitif intervensi sensitif sama intervensi spesifik. Apa bedanya tuh? Nah sebenarnya itu istilah yang dipakai ya di Kemenkes ya, di buku-buku pedoman petunjuk teknis, bahwa kalau sensitif itu, kalau spesifik itu ya yang langsung berhubungan dengan kesehatan, misalnya asuhan gizinya bagaimana oleh nakes kan. Tapi kalau yang sensitif itu yang lebih luas lagi, jadi mungkin yang tidak berpengaruh. Faktor luar berarti ya? Iya, faktor luar, tapi ya itulah yang mungkin perlu peran kepala daerah ya, pemerintah daerah, orang-orang dari dinas lain ya. Tadi contohnya seperti saya bilang PHBS ya, mana kita ngajarin dia buang air besar yang bagus supaya anaknya tidak diare, supaya tidak sering sakit, dengan adanya kalau dia tidak punya jamban yang sehat dan air minum yang bersih ya, itu juga ternyata intervensinya perlu. Jadi kerjasama, jadi tidak hanya di bagian kesehatan. Kalau kita bagusin gizinya semua, tapi anak ini masih sering sakit ya, tidak imunisasi kan, begitu ada wabah langsung wabah kena semua ya, otomatis ya sia-sia kan. Memang perlu kerjasama semua pihak. Kerjasama semua pihak. Mungkin mau kembali ke awal sedikit Bu. Kalau ibu hamil, apakah bisa dideteksi langsung kalau bayi jadinya itu stunting atau gitu? tidak? Biasanya memang itu dia dianalisa dengan faktor risiko. Jadi biasanya ada ibu-ibu kek ya, ibu kek atau dari lilanya. Biasanya dokter obgyn atau bidan sudah bisa mendeteksi kemungkinan bahwa ini terjadi UGR atau bakal menjadi bayi yang lahir kurang bulan, prematur. Jadi ibu kek itu secara umum kita bilang ibu yang waktu hamil tuh kurang gizi lah, kurang nutrisi. Kurang gizi. Jadi itu biasanya memang tugasnya dokter obgyn ya. Dokter obgyn, bidan-bidan ya, deteksi kalau ibunya kurang dikasih suplementasi kan. Ada obat-obat vitamin-vitamin yang wajib diberikan supaya nanti bayinya nggak lahir kecil, karena memang fenomena sekarang bayi saya BBLR di sini masih banyak sekali, dan itu bayi itu nggak semua gampang dibesarin, ada yang penyulit punya kelainan jantung, itu tentu asuhannya lebih sulit lagi membesarkan anak ini, dan kalau tidak optimal jatuhnya ya gagal pertumbuhan juga, stunting juga. Iya, jadi dari janin udah mulai itu ada beberapa persen kasus memang karena lahir kecil, makanya sekarang untuk stunting nggak cuma dokter anak, dokter obgyn, bidan-bidan juga berperan. Semua pihak semua ya, harus Bu. ada. Semuanya berperan. Jadi nggak bisa satu. Jadi satu grafik besar ya, secara global semua dilibatkan. Terus kalau pada ibu hamil itu selain makanan, apakah pikiran mempengaruhi? Nah, sebenarnya kompetensinya ke dokter obgyn ya, tapi setahu saya sih pengaruh sekali stres pada ibu hamil. Kalau yang saya tahu tuh, yang pernah kita baca tuh, stres pada ibu hamil tuh termasuk juga faktor risiko anak-anak yang kelainan jantung bawaan. Banyak salah satu faktor risiko ya, atau kelainan kongenital lain banyak dapat dari ibu-ibu yang stres ya. Mungkin makanya di sini juga aspek waktu kita bahas stunting, aspek pakarnya juga melibatkan psikolog ya. Jadi waktu ibu hamil bagaimana, belum lagi waktu pola asuh ya, bagaimana parentingnya. Nah tentu itu semua pengaruh pada pertumbuhan anak.
Intinya sejak Dari hamil. 2 tahun kita proses 1000 dulu hari. stunting dulu kan. Ya, 1000 hari pertama itu termasuk dalam kandungan. Dari kandungan. Ada beberapa kasus sekarang yang banyak asap rokok lagi ya, Iya. fenomena ya. Asap rokok. Kayak kemarin kita survei dari laporan audit stunting itu hampir 100% paparan asap rokok. Oh, gitu. Asap rokok. Seolah-olah itu masalah kecil tapi diam-diam itu jadi masalah besar. Iya. Jadi agak susah karena asap rokok itu sebenarnya kan kompleks ya. Dia Iya. nggak cuma bikin masalah Ini rokok gue. batuk. Bisa rokok itu bahaya itu ya. Nah, Ya, jadi dia punya radikal bebas, dia bisa bikin masalah di pernafasan, selain itu juga dia bisa bikin masalah pertumbuhan karena bikin mengganggu, termasuk kalau secara patofisiologi dia mengganggu oksigenasi di badan anak. Jadi nanti anaknya anemia, kurang gizi, selera makannya jelek, Jadi kalau banyak orang sekali. suka merokok itu punya anak, gimana cara itu ya? Ya. Nah, itu kan banyak kasus juga dia suka merokok, bawa anak lagi. Nah, Aduh, itu udah rumit sekali ya, Oke, karena masalahnya berat ya. kadang-kadang kita tanya ya rokok istri kedua, Iya. karena istri pertama ya, jadi ya memang tetap harus diedukasi dulu bahaya rokoknya. Kesadaran lo ya. Iya, kesadaran agak dulu. susah kadang kalau dibilang, tapi saya merokok di luar bu, tapi kan dia lengket di badan, di droplet, di rambut, di mana-mana dia akan terhirup. Ya. Jadi tidak cuma asapnya itu ya. Iya. Mereka di badan Iya. berpengaruh juga ya. di Iya, hidup ya. kalau kita gambar sebatang rokok itu selain nikotin banyak sekali zat-zat lain yang nggak ya, akan bikin kontaminasi kepada pertumbuhan anak. Jadi kompleks ya, mungkin bisa dokter paru, kadang bukalah poli konseling supaya anak bapak-bapak ini yang mau berhenti merokok gimana Nah, caranya? bapak jangan merokok sembarangan ini, kalau bapak yang punya anak ini, hindari lah, ya kan? Iya, betul. Tapi untuk puasa bisa ya, paham ya? Iya, iya, betul, betul. Merokok Pada tadi Untuk untuk bulan puasa puasa bisa. kan bapak-bapak bisa ya, heran juga ya kita ya. Oke. Tadi kan Ibu udah menyampaikan kalau anak itu umur 2 tahun ya dideteksi gitu. Kalau disampai umur 5 tahun tetap tidak ada perubahan, selanjutnya gimana itu untuk anak itu, Bu? Stunting Iya, efeknya efeknya. itu banyak. Jadi stunting ini memang kalau kita kategori ada efek segera, efek jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya pasti ke efek nanti waktu dia kerja ya, penampilan. Belum lagi kan kita tahu dengan stunting itu volume otaknya berkurang, otomatis fungsi kognitifnya juga berkurang. Jadi kemungkinan IQ-nya turun ya berapa Ya, poin ya. Ya beda pasti ya, percaya diri orang yang dengan IQ-nya di atas rata-rata 120 ke atas atau di bawah pasti beda. Nah, jadi nanti sangat berefek kepada perekonomian. Jadi dia secara ini untuk pekerjaan ya dengan kognitif agak berkurang. Kemudian belum lagi ke efek programming namanya, penyakit metabolik ya. Jadi ternyata kasus-kasus stunting itu apabila dia menaikkan nanti sudah tertutup kenaikan tinggi badannya, growth spurt-nya, begitu dia naik berat badan dia nggak naik tingginya. Jadi dia akan terjadi obesitas. Badannya Jadi setelah besar terjadi gitu. obesitas, lain lagi jalannya udah sakit hipertensi, gula, jantung. Makanya sekarang penyakit-penyakit metabolik itu banyak ya. Iya, banyak. Seperti itu. Kalau jangka pendeknya tentu anak stunting itu satu imunnya rendah. Ya kalau langsung yang nampak terasa ya, anak-anak dengan stunting gangguan gizi pasti imunnya rendah, gampang sakit, gampang infeksi, gampang terkena sakit-sakit yang diare, infeksi saluran nafas, otomatis pasti bikin juga anak itu perkembangannya terganggu. Jadi pada akhirnya nanti terjadi gangguan perkembangan. Kalau misalkan perkembangan badan itu kan bagus nih Bu. Cuma daya otaknya itu nggak ada, itu karena stunting atau karena penyakit itu. Jadi in kasus memang berbeda ya Pak ya. Kita harus lihat dulu, ada memang stunting yang stunted ya, perawakan pendek karena dysmorphic. Jadi dysmorphic itu karena masalah perkembangan lain, misalnya ada growth hormonnya bermasalah, macam-macam ya. Itu beda kasus. Tapi kalau misalnya dia dengan stunting terjadi penurunan kognitif juga bisa. Jadi ini kita nggak tahu kasusnya ya. Tergantung kasus. Beberapa kasus memang stunting itu bikin IQ-nya menurun. Jadi apalagi nanti kalau kita periksa lingkar kepalanya, pertumbuhan lingkar kepalanya juga lambat, mikrosefali. Misalkan gini loh kan, kita kan bicara ini kan jangka menengah panjang. Kita kan kalau anak sekolah ini ya, ada daya pikirnya lemah, ada yang jelius sekali kan Iya, gitu. iya. Jadi kan bermacam-macam. Apakah
selama dalam 10 hari ini kan berpengaruh sama mereka atau gimana? Ngaruh, sangat ngaruh. Jadi kalau kita bilang kalau mau dapat anak dengan kecerdasan maksimal itu memang di bawah 1000 hari pertama. Tapi bukan berarti ya di atasnya nggak ada harapan ya. Cuma plastisitas otak kan berbeda ya. Makanya kalau bikin anak menghafal itu baik-baiknya emang di bawah 2 tahun. Di situ mielinisasi otaknya maksimal. Jadi dengan nutrisi dan satu lagi stimulasi yang benar pasti dia lebih optimal. Jadi otak anak itu seperti sinyal-sinyal yang harus bersambung-sambung. Jadi sewaktu dia di bawah 2 tahun, disitulah pembentukan sinap-sinapnya itu. Kalau udah di atasnya kan sudah 80%. Jadi kalau kita mau kejar-kejar lagi bisa sih, tapi tidak seoptimal sewaktu di bawahnya. Berarti 1000 hari Pertama 1000 hari kelahiran. pertama. 1000 hari pertama Iya. kelahiran. Itu penting Untuk anak sekali. cerdas. Betul. Kalau mau anak multi talent segala macam itu perbaiki di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Mulai dari hamil ya, mulai dari Pokoknya hamil. sejak lahir sampai 2 tahun itu betul-betul kita Optimalkan. makannya, perhatiannya semua. Iya, tapi bukan berarti yang di atas 3 tahun kita nggak ini ya, nggak care juga ya, harus tetap. Namanya anak kan sampai 18 tahun. Kenapa namanya anak sampai 18 tahun? Karena di situ anak punya 2 sifat yang berbeda dari orang dewasa. Dia punya pertumbuhan, dia punya perkembangan. Orang dewasa nggak ada. Orang dewasa tuh penurunan yang ada degeneratif ya. Jadi kalau pertumbuhan dia sejalan dengan ini. Kalau masa pubertas 12 tahun, 13 tahun dia ada namanya perkembangan seksual atau pubertas. Nah, jadi kalau anak di situ mungkin fokusnya kita lebih ke pubertas. Karena kan sekarang banyak juga kasus pubertas dini, ada telarki dini, perkembangan yang berhubungan dengan gender. Biasanya di umur remaja. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil segini kita memang lebih fokus ke hal-hal yang seperti itu. Belum ke masalah perkembangan gender. Kompleks ya. Kompleks sekali. Stuntingnya namanya panjang. Panjang. Luas ya, Tapi kalau saya sih cenderung fokus bilang kalau sekarang lebih bagus kita deteksi dini. Deteksi Kenapa? dini. Karena lebih besar biaya menangani stunting daripada kita mendeteksi dini. Ya, jadi kalau kita sudah kadung banyak kasus stuntingnya, biaya yang disiapkan mungkin akan lebih Iya, besar ya. lebih besar. Banyak aspek kan. Kenapa ini seperti ini? Apa faktor penyebab langsung? Apa tidak langsungnya? Apalagi kalau ditangani anaknya banyak. Satu pasien tuh kalau gizi sebenarnya idealnya 30 menit. Sementara kalau kita rujuk nanti ke puskesmas, pasien puskesmas kan ramai, dokternya satu Iya. kan. Secara logika juga pasti agak kelimpungan. Kalau bisa pencegahan, gitu dia dapat deteksi pertumbuhannya tidak naik, berat badannya mencurigakan ada masalah, langsung kita rujuk, langsung ditangani sebelum menjadi stunting, masalah gizi buruk kronik ya, gizi kronik ya, bukan gizi buruk, gizi kronik. Gizi kronik. Gizi kronik. Apa ya gizi kronik? Tadi saya bilang dia udah mengalami masalah gizi lebih dari 3 bulan. Tadi kan ada tadi kita bahas. Kalau masih baru, misalnya anaknya demam, anaknya diare, berat badannya turun, itu wajar. Kita kejar lagi. Tapi kalau 3 bulan dia nggak naik, pasti tinggi badannya terganggu. Berarti kita ini penting masalah pengetahuan Bu ya. Nah, betul, betul. itu poin penting. Jadi kan dari kasus rata-rata yang kita dapat di stunting, jadi saya kan ikut bersama Dinas Kesehatan juga. Di sini kita ada kunjungan puskesmas ya, ke 8 puskesmas atau di rumah sakit yang kita dapat atau yang dapat dari BKKBN, itu rata-rata memang edukasi. Jadi edukasi penting sekali ya. Selain edukasi yang secara umum mungkin global ada pola hidup bersih sehat, imunisasi, tapi yang salah satu paling sering bermasalah adalah pemberian makan. Standar pemberian makan ya. Iya. Di bawah 6 bulan kan seharusnya ASI eksklusif ya, pemberian susu formula atas indikasi medis ya. Tapi di sini kan 2 bulan sudah diberikan makan, 2 bulan sudah diberikan pisang. Kemudian di atas 6 bulan ada lagi masalah, orang tuanya nggak tahu harus memberikan apa. Diberikan cuma nasi, wortel, sama kentang, dibubur, terus tidak ada protein hewani, tidak ada lemak. Jadi pola itu juga masyarakat kan belum paham ya. Jadi saya bilang seharusnya ada perlu edukasi. Jadi, mereka harus tahu apa yang mereka berikan pada anaknya. Jadi makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi belum tentu yang dimakan itu benar. Nah, jadi edukasi itu perlu. Apa sih nutrisi yang perlu untuk anak kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang makan bubur sampai umur 2 tahun karena giginya belum tumbuh. Padahal kan makan anak nggak berdasarkan gigi ya, tapi berdasarkan usia ya. Jadi 1,5 tahun masih dikasih nasi bubur tim saring di blender. Nah, berat badannya pasti nggak naik. Kadang-kadang intervensinya cuma sampai situ, edukasi kasih contoh, udah paham.
berat badannya bagus, kecuali ada penyakit penyerta. Kalau penyakit penyerta kita bisa rujuk kan ke rumah Iya, sakit, diobati ya, atau minimal di puskesmas ya. Tapi kalau masalah edukasi itu banyak sekali yang masyarakat belum tahu. Apa sih yang harus kita berikan pada anak kita? Apa sih buku KIA? Bagaimana sih pertumbuhan anak? Apa sih yang perlu dipantau? Berapa normalnya? Apakah anak saya kurus tapi aktif tidak apa-apa? Apakah saya bapak ibunya kecil, anak saya harus stunting? Nah itu kadang-kadang masyarakat kan belum paham edukasi ya. Ya ini buat podcast seperti ini boleh, bagus ya saya rasa ya. Apalagi kan era sekarang era digital tuh ya. Iya, karena kayak saya bilang, YouTube, ya Bisa diakses semua informasi. tidak semua masalah hanya karena masalah ekonomi kan. tinggal kemauan Iya, kita udah betul. Ya, tapi ingat internet atau Google bukan penuntun, dia tontonan, bukan tuntunan kalau kita bilang. Tuntunan itu tetap belajar pada yang ahlinya, Ahlinya. ahli kesehatan ya. Kadang-kadang informasi yang disampaikan di Google juga banyak yang nggak benar kan, searching kan, kita searching salah kaprah. Kayak dulu ada aliran BLW, baby led weaning. Jadi bayinya kapan mau makan boleh makan, apa yang mau bayinya makan malah sebenarnya nggak boleh. Bayi itu punya komposisi makan, balita juga punya gizi seimbang. Jadi apa yang harus dimakan kita harus tahu. Berarti harus pandai-pandai juga ya. Harus belajar. Jadi kita bilang anak itu investasi ya pemirsa. Jadi anak itu investasi terbesar dalam hidup kita. Investasi. Jadi untuk investasi besar pasti perlu pengorbanan besar ya, Iya. apalagi seorang orang tua ya, pola asuh harus sisihkan waktu lah, sisihkan waktu bagaimana belajar memberikan makan pada anak kita. Kalau nggak kita siapa lagi? Pengasuh kan nggak mungkin, ya kan? Gini udah, karena kita kan posyandu di kampung-kampung kita ini kan posyandu kan, pos pada terpadu kan. Ya, Nah, terkadang kan masyarakat kita ini malas dari posyandu. iya Betul. Dia langsung datang ke bidan atau ke dokter ya. Iya. Ada sebagian masyarakat seperti itu. Iya. Nah itu bagaimana? Ada masalah itu kan? Boleh-boleh saja seperti itu, tapi yang penting ada satu komunikasi. Tadi contohnya kayak dunia buku kan, kalau saya lebih senang pasien datang ketemu kita tapi bawa buku, jadi ada komunikasi karena posyandu ini memang sifatnya kan screening menyeluruh seluruh masyarakat ya, agar lebih terjangkau, karena nggak semua mau ke rumah sakit kan jauh, nggak semua mau ke pusat-pusat layanan kesehatan yang letaknya jauh dari desa ya. Kalau posyandu kan terjangkau, cuma maunya ada satu komunikasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak ya, kemana saja boleh. Berarti buku dia tadi ya? Iya, Soalnya. betul, iya. Jadi Karena waktu saya itu pun kan tidak ke posyandu, Iya. langsung ke bidan. Iya. Jadi selama itu harus ke bidan. ya boleh-boleh saja, tapi ada pencatatan, Buku tadi pertumbuhan. Ya, dan kalau bisa ada evaluasi pengukuran tadi ya. Jadi tetap setiap dia berobat ada ukuran pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi kita tahu kalau ada sesuatu yang perlu diintervensi ini kita intervensi. Jangan gadong stunting. Kalau udah stunting ceritanya udah Pengukurannya yang penting ya. ya pertama di bawah 2 tahun kan harus ada sesuai kurva. Jadi seperti itu kurang lebih. Mengukur dan menimbang tuh ya. Iya, mengukur, menimbang, termasuk lingkar kepala suka dilupakan ya. Iya. Minimal sampai 2 tahun harus ada lingkar kepala. Dicek juga semuanya ya Bu ya. Iya, iya. Nah, terus untuk anak-anak nih Bu yang misalnya dia memang terdeteksi stunting, gimana sih cara sebagai orang tua untuk anaknya ini bisa diarahi, misalnya untuk pengobatan yang ini, pengobatan yang ini, sebagai orang tua untuk anaknya. Misalnya anaknya rewel nih Bu, tidak mau ikut misalnya Harus bisa. pengobatan apa? Kan bukan anak yang ngatur kita yang ngatur anak. Iya. Anak Karena begini Bu ya, memang anak ini orang tua udah menyediakan makanan yang bergizi lah ya. Tapi dia nggak mau dia. Ada kasusnya ini, ada orang tua menyediakannya. Cuma dia nggak mau, hanya mau ayam saja. Iya. Gimana itu? Nggak mau makan sayur ya, Saya sebetulnya nggak ya. mau dia. Iya, ada kasus picky eater, dia pilih-pilih atau selective eater, itu mempengaruhi gizi. Cuma basic kasusnya itu kita harus cari per kasus. Kenapa seperti itu kan? Yang kedua, pola makan anak itu tidak cuma bergantung pada vitamin ya. Dia nggak mau makan ini, nggak mau karena kurang vitamin. Coba dicari feeding rule. Jadi saya juga kalau edukasi bidan-bidan
yang saya suka bilang, coba feeding rule-nya diperbaiki. Jangan feeding rule itu peraturan makan pada anak. Jadi ada namanya responsive feeding. Kadang-kadang kan anak ini nggak mau makan ini, anak ini nggak mau makan ini, tapi ternyata anak ini udah dikasih makan roti, coklat, wafer, ya dia udah kenyang. Itu roti itu bagus kan? Roti yang seperti apa dulu, Gitu. Pak? Ya. Kalau roti kalau kita kena mah, kalau apa bisa juga makan ya. Gimana? Mah. Kayak saya lah, saya kalau makan roti itu bisa. Kalau untuk balik anak, bagus tuh. enggak, kita memang ada feeding rule itu, kita ngasih makanan tuh lihat ingrediennya bagaimana. Jadi mungkin nanti sama ahli gizi juga bisa mana yang komposisinya sesuai dengan usia anak. Jadi beda kayak roti-roti tawar itu kan udah macam-macam ya isinya ya. Kalau sebenarnya dia karbo juga boleh, cuma kita lebih itu sudah dimasukkan dalam makanan pokok. Kalau nanti mau masukkan itu sebagai makanan pokok sih boleh-boleh aja, tapi nanti dia nggak mau lagi makan nasi. Sebenarnya pola membentuk makan anak itu adalah membentuk makan anak seperti kita makan di rumah. Jadi kalau di Indonesia kan makannya nasi. Iya, nasi. Nah, ini kenalkannya nasi. Jadi nanti repot kalau nggak. Kalau nggak, selain pengganti nasi misalkan kan, Roti. nasi misalkan. Boleh sesekali boleh. Itu sikong, gitu kan. Boleh sesekali. Kan dia sama-sama karbohidrat. Intinya kan komposisinya cukup dan dia makanan sehat. Kalau makanan sehat itu biasanya real food, dia makanan yang tidak terlalu banyak di ultra proses, tidak diproses. Jadi dia masih bentuk asli makanan. Kalau kita nasinya sudah dimodifikasi atau apa, pasti beda ya komposisinya dengan yang belum diolahan terlalu banyak. Pakai ultra proses ya. Jadi kalau karbohidrat tadi seperti contohnya roti tawar itu karbohidrat ya. Coba kalau dimasukkan sebagai snack itu agak rancu karena itu karbonya tinggi sekali. Kalau kecuali itu sebagai makanan pokok. Jadi basic feeding rule itu adalah makan tepat waktu ya, tepat waktu, adekuat, cukup, aman, higienis ya. Jadi waktu makannya itu kita atur, makan pagi jam segini, makan siang makan pagi misalnya paling lama jam 8, jam 7 atau jam 8. Makan siang nanti jam 1, jam 12 sampai jam 1. Makan malamnya paling lama jam 7 atau jam 6. Sesuai waktu ya. Itu tepat waktu. Kalau orang luar negeri kan ada breakfast, ada lunch, ada dinner, kan semua dikasih nama kan. Artinya di waktu makan pokok itu dia tidak boleh dikasih yang lain-lain. Ya, tadi kalau kita kasih contohnya roti-roti boleh dimasukkan di jam snack. Jadi waktu feeding rule itu juga tepat waktu, dia tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi tidak ada ngasih makan anak sambil jalan kiri, jalan kanan, jam makan pagi baru selesai jam 9-nya seluruh. Itu feeding rule-nya salah, kacau. Nanti dia akan efeknya ke nggak mau makan. Sama kayak tadi buah sayur gitu kan. Nah itu juga pengenalan, satu jenis makanan itu minimal 15 kali lah kita kenalkan. Jadi kalau nggak mau belum tentu dia nggak ini. Satu lagi jangan lupa contohkan. Anak itu peniru yang baik. Jadi kalau mamanya nggak makan sayur, anaknya nggak akan makan sayur. Mama aja nggak makan sayur Ya, gitu ya. kita makan sama-sama. Ya. Jadi kita makan sama-sama. Ini porsi dia, ini porsi kita. Ya kalau mengenalkan ya. Tapi ingat sayur untuk anak di bawah 1 tahun terutama tidak terlalu fokus kita. Fokus kita adalah protein dan lemak. Protein dan lemak dan karbohidrat ya. Protein itu hewani dia. Jadi kalau bahasa awam mungkin lauk. Harus ada minimal telur. Jadi kalau penelitian ada salah satu penelitian kalau umur 6 sampai 9 bulan, 1 butir telur saja sudah bisa mencegah per hari ya. Luar biasa telur. Iya, itu protein hewani paling murah ya. Ikan, ayam, daging merah, hati itu masuk dalam protein hewani yang harus ada. Tidak bisa digantikan oleh protein nabati seperti tahu tempe. Beda asam amino, beda. Hewan itu asam aminonya berbeda, penyerapannya berbeda, efeknya beda. Jadi kalau kita ngasih, kalau anak wajib ada yang makro itu protein, lemak, sama karbohidrat itu harus ada. Mikronutrien dia sedikit. Jadi sayur tadi bisa buah, karena di sayur buah kan ada mikrobiota, prebiotik ya. Ada vitamin, nah itu boleh secukupnya. Jadi nggak kalau sayur buah kita nggak usah terlalu banyak, karena itu bikin efek kenyang. Kecuali kita orang tua memang butuh banyak ya, supaya kita nggak banyak makan karbo kan. Tapi kalau anak kan masih butuh tuh yang makro banyak, karena dia butuh sekali protein dan lemak. Ada kasusnya Bu ya, anak-anak kita ini kan abangnya jajanan Ya. gimana jajanan? Nah, snack. Jajanan gimana itu?
Nah, di bawah 2 tahun sebenarnya kita nggak itu makanan Boleh. di luaran, nggak rekomendasi karena itu kan makanan olahan itu sudah bukan real food, sudah ada perasa, sudah ada bahan-bahan yang bikin mempengaruhi pertumbuhan ya. Kita lebih fokus itu mengenalkan rasa asli makanan. Jadi rasa asli makanan itu yang nggak terlalu banyak diolah macam-macam. Jadi kalau kita sudah biasa kayak sekarang kan ya ada waralaba Sosis. yang di Oh, sosis mana-mana. gimana sosis? Nah, sosis instan belilah tuh, apalagi ya isinya udah itu kalau mau bikin sosis ya bikin sosis rumahan yang nggak Sendiri pakai aja boleh. ya karena kayak jenis-jenis penyedap rasa itu monosodium glutamat itu garamnya tinggi sekali untuk anak. Garam tinggi satu meningkatkan beban ginjal, yang kedua dia kenyang tapi dia bukan makronutrien yang dicari ya, dia mikronutrien ya garam tapi nggak perlu terlalu banyak karena garam kan nggak banyak di bawah umur 2 tahun. Jadi rata-rata kalau udah jajanan di warung-warung di waralaba itu isinya udah gula ya. Sementara tuh ada beberapa penelitian yang teliti tuh kalau yang bahan-bahan seperti itu dia ternyata bisa menimbulkan adiksi. Jadi di dalam otaknya Adiksi itu itu apa adiksi? ketagihan, ketergantungan. Oh, Jadi dia ketagihan. suka jajannya manis terus, cari yang gula tinggi. Kita lihat makanan-makanan, minuman-minuman di waralaba tuh gulanya minimal 1 Iya. gram per botol. Gulanya itu. 11 gram. 11 gram itu berapa sendok gula ya? Sementara anak kan paling banyak 6 ya nggak salah saya, 6 sendok gula kalau udah nggak besar sehari ya. Sementara itu 11 macam-macam makanan di situ nggak ada yang gula rendah, nggak ada yang memang Gula tinggi kid semua. friendly kita bilang. Jadi ya makanan anak tuh olahan rumah seharusnya homemade. Kayak saya bilang sisihkan waktu masak Ya. daripada buang-buang buat jajan, mendingan ikut kursus memasak. Iya. Itu Ibu-ibu. buat sendiri lah ya. Iya homemade ya. Jadi bukan dari Homemade. Untuk snack apa ya? Itu sekarang memang fenomena. Sekarang kan kayak ini fokus lagi kita snack anak sekolah ya. Snack anak Ya, sekolah snack seperti anak itu sekolah. ya. Ya di sekolah bagaimana? Apakah ada kantin? Di kantin jualan apa? Seharusnya juga ada pemantauan. Jadi nggak semua makanan itu cocok untuk anak. dari film bisa. Sudah Pak. Oke, kita tutup. Oke, baik, untuk podcast hari ini kita sudahi bersama narasumber kita yang sangat luar Mungkin biasa. ada yang terakhir lah pesan dari Ibu. Ya, closing statement dari Ibu. Ya closing statement mungkin ya mudah-mudahan kita semua bisa fokus lagi untuk masalah gizi anak ini ya, tidak hanya stunting tapi gangguan perkembangan ya pemirsa. Jadi jangan semua masalah berat badan tidak naik, anaknya kecil dianggap biasa karena anaknya aktif. Coba deteksi dini kalau ada masalah kesehatan, jangan malu-malu langsung, apalagi pas posyandu jangan merasa dibully atau apa. Kalau memang ada masalah konsultasikan terdekat ya ke puskesmas mungkin ya, atau ke nakes. Kalau setiap ada yang aneh, ada masalah dengan pertumbuhan gizinya cepat dideteksi supaya nanti jangan jadi stunting. Tapi kalau udah stunting pun ya ikuti program-program yang sudah kita buat di puskesmas, bagaimana tata laksana pada anak kita, tetap semangat, insya Allah nanti yang bisa masih bisa teratasi. Nah, demikian saya rasa. Oke, terima kasih untuk Ibu Ya, Dokter yang sama-sama. sudah hadir dan Sama-sama. memberikan ilmu yang sangat banyak pada hari ini. Saya Marlian Nazra dan Jangan ini. mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.